Radar Madiun TV. Wah, semangat banget nih. Jumpa lagi bersama saya Mas Devi di kesempatan kali ini, dan ini pagi-pagi buta. Masih sekitar jam 6 pagi nih. Mas Tegar ngajakin keluar, dan kira-kira saya ada di mana? Ruang tamu. Saya ada di bandara. Nah, kenapa saya nyebut di bandara? Karena di sini banyak banget koleksi aeromodeling, koleksi pesawat miniatur gitu loh. Kita nanti akan mengulas, masuk ke dalam sebenarnya apa itu aeromodeling dan lain sebagainya, masih banyak lagi karena saya sendiri sebenarnya juga masih agak bingung, tapi saya cukup kagum ketika tadi masuk, sudah banyak sekali koleksi-koleksi pesawatnya. Nah, kalian penasaran? Karena kita nanti juga mau menerbangkan juga ya? Iya. Oke, mau menerbangkan ke sawah. Mau panen ya. Ikuti terus Imas di obrol-obrol Radar Madiun TV. Tapi sebelumnya like, comment, subscribe, dan share di seluruh sosial media kalian channel Radar Madiun TV. Yuk. Selamat pagi, Mbak. Iya, dengan Pak Pugo Sutrisno. Iya. Wah, selamat apa ya? Selamat datang Pak di channel YouTube kita, Pak. Oh iya, Pak. Ya, siap. Di Radar Madiun TV. Ya. Pak, saya tadi bilang saya lagi di bandara nih. Iya, Mbak. Ya. Memang persis bandara nih. Bandara kecil ya, Pak, bandara ya. Miniatur. Bandara mini gitu. Karena bener kan teman-teman ya, di sini banyak banget koleksi pesawatnya. Nah, nih. Ini aeromodeling, teman-teman. Jadi aeromodeling itu miniatur pesawat ya, Pak, ya. Miniatur, termasuk olahraga juga sebenarnya. Termasuk olahraga juga. Cuma kalau yang ini untuk hobi aja. Oh, ini untuk hobi. Kalau yang olahraga yang ditarik, yang dipegang dari ujung ke ujung itu ya, Pak, ya? Ya, itu ada di apa namanya? Lupa saya, DLHG apa terus sama yang pilon race itu banyak, Mbak, macamnya. Tapi ini cuma hobi aja. Ini cuma hobi itu untuk apa? Untuk fun aja yang ini. Oh, untuk fun aja. Udah berapa lama, Pak, ini, Pak? Saya dari 2014. 14 berarti sudah 6 tahun. 6 tahun. Ya. Wow, sudah cukup banyak. Ini didesain dulu atau kalau yang langsung dirakit? Kalau yang model ini seperti ini tinggal dirakit. Nah, ini tinggal dirakit. Jadi bodinya kita udah beli model pusel ya. Jadi kita tinggal ngerakit, ngelem, masang elektrik gitu. Oh, gitu, kayak diguntingin gitu ya, Pak, ya? Betul. Tapi kalau yang ini saya pure bikin sendiri. Tapi beda bahan, Pak? Beda. Kalau ini polyfoam, Pak. Ini polyfoam, kalau yang ini? Kalau yang ini magic board, kalau yang istilah ininya ya, kerennya magic board. Oh, istilah kerennya magic board. Jadi sebenarnya bahan sandal ini, Mbak. Oh, ini bahan sandal. Makanya agak kuat, lebih kuat dari ini. Wah, bahan sandal dibuat pesawat, teman-teman. Bahan sandal ini, guys. Lebih kuat yang ini. Jadi ya. untuk pemula itu disarankan bahannya yang seperti ini cocok. Ini juga gitu. Saya buatin untuk pemula juga ini. Oh gitu. Saya pikir ini, Pak, bahannya kayak styrofoam gitu ya. Bisa styrofoam, cuma ya itu, Mbak. Kalau dia sekali crash, hancur. Tapi kalau di atas kan nggak goyang gitu. Kan aja. Lebih ringan ya, Pak, ya? Lebih ringan gitu. Lebih sulit yang ini atau yang ini, Pak? Sulit untuk proses pembuatannya? Pembuatannya yang jelas ya ini, Mbak. Ini ya? Iya. Karena ini nggak diguntingin dulu. Enggak, ini pure dari awal bahan lembaran itu kita bikin pola manual, kita potongin dulu, disesuaikan baru dirakit. Kalau ini kan udah model pusel kan, kita tinggal motong-motong langsung dipotongin, langsung ditempel-tempel ya, Mbak, ya. Kalau untuk satu pesawat nih, Pak, yang kayak gini, itu biasanya berapa lama ngerakitnya? Kalau yang ini kalau udah komplit, Pak, ya, maksudnya komplit, spare partnya udah siap, itu paling saya 2-3 jam jadi. 2-3 jam saja? Tapi kalau yang ini bisa seminggu. Wow. Ini berarti satu hari bisa buat sekitar berapa biji, Pak? Saya sehari bisa 3-5. Gila. Speechless banget sih, 2-3 jam udah jadi. Yang dan penting siap. Yang penting udah komplit ya. Jadi sama komponennya juga. Komponennya gitu udah ya? Siap itu 2-3 jam jadi. Dan itu siap terbang? Iya, bisa langsung dites. Oh gitu. Kalau ini komplit komponennya,
seminggu gitu ya? Semingguan Mbak, soalnya mulai dari awal kan masih lembaran, kita gambar dulu polanya, motongin gitu. Oh Ya, gitu. itu ya. Tapi Pak, saya penasaran ini, karena kan kalau di sini pesawat-pesawat yang udah jadi, nah di sini kan banyak Ya. sekali komponen-komponennya gitu. Sebenarnya komponen dalam satu rakitan pesawat aeromodeling ini apa aja sih Pak? Nah ini komponen utama ini Mbak, seperti ini. Ini ESC. Ini baling-baling ya Pak ya? Ya, ini ESC, Electric ESC. Speed Control. Jadi untuk ngarus tegangan yang masuk ke motor. Ini motornya ini. Oke. Motor, terus ini ada prop. Nah, ini untuk yang ngeluarin daya dorong ini. Oh gitu. Istilahnya mesinnya ini. Mesinnya ini biar bisa terbang gitu ya Pak ya? Terus untuk setirnya itu servo, ada servo seperti ini. Ini untuk belok naik turun kanan kiri ini servo. Gitu. Sebenarnya itu aja komponen utamanya itu lah. Untuk yang terima sinyal itu ada receiver. Nah ini namanya receiver. Ini hubungannya sama remote. Remote ini. Oh iya, berarti yang ini terima sinyal dari remote. lebih ke jenis aeromodeling RC Pak ya, remote control ya. Remote control. Oh gitu, ini biar untuk ngerakin ininya. Betul, ini yang terima sinyal dari remote. Jadi kalau kita naik turun ngegas, dia yang terima, terus nerusin ke sini ke motor ini. Oh gitu. Pak, kalau ini remote pesawat yang mana ini Pak? Ini semua bisa Mbak. Oh gitu. Jadi bisa satu semua. remote itu bisa untuk 10 bahkan 20-an lebih. Bisa buat drone, bisa buat heli. Oh gitu, pesawat. berarti langsung ini Pak ya nyambung gitu. Oke, wah keren juga nih teman-teman nih. Kalau komponennya ini sulit dicari nggak sih Pak? Kalau untuk di Madiun sendiri belum ada Mbak ya, makanya kita online kebanyakan. Oh kebanyakan online. Iya, online. Ini komponen yang paling penting berarti ini tadi ya yang. Ya ini yang paling penting. Apa ini Pak, servo? Servo, motor, ESC. Servo, motor. Nah Pak, sekarang kan ini katanya nih Pak, katanya hobi aeromodeling itu hobi yang mahal gitu. Tapi sebenarnya komponennya sendiri mahal atau enggak sih Pak? Jadi gini Mbak, sebenarnya relatif ya. Mahal itu karena kita belum punya sama sekali. Oke. Jadi mulai dari nol awal ya, itu memang terlihat mahal. Tapi kalau kita udah punya satu set gitu, untuk selanjutnya murah. Karena kita remote udah nggak beli lagi, terus untuk komponen nggak beli lagi. Jadi satu paket elektrik ini bisa dipindah ke bodi yang lain selama model pesawatnya sama gitu ya, mirip ya. Jadi misalkan ini tak taruh di jet ini kan. Oke. Bosen pakai jet ini, mau tak pindah ke jet ini, bisa tinggal pindah aja. Oh gitu. Ya. Berarti nggak perlu cari alat lagi ya Pak ya? Nggak perlu. Gitu, berarti satu Jadi yang bisa untuk semua. diartikan mahal itu kan awalnya. Jadi kita belum punya apa-apa, baru pengen mulai, nah itu memang terasa berat. Oh gitu. Tapi kalau hobi pasti terus di jalan ya Pak ya, Iya, walaupun betul. itu mahal ya. Ini yang paling sulit itu bagian mana Pak? Bagian ngerakit aeromodelingnya itu bagian sayapnya kah atau mungkin pasang-pasang? Kalau yang paling Partnya. sulit untuk rakit buat saya sih karena udah biasa nggak ada Mbak ya. Wah. Untuk yang ini ya terus terang nggak ada karena mungkin udah biasa. Cuman kalau untuk pemula kemungkinan ya semuanya sulit. Iya Pak, saya ngelihatnya ini karena saya nggak tahu ya Pak ya, Iya. nggak tahu yang saya tahu hanya aeromodeling itu miniatur pesawat, jadi kayak ribet banget gitu loh teman-teman, karena ada spare part. Padahal spare partnya ini tadi disebutin apa udah lupa lagi. Gitu. Nah Pak, kalau biasanya dalam satu rakitan pesawat itu menghabiskan biaya berapa sih Pak? Kalau dari Pak Pugoh tadi menyampaikan nggak mahal gitu. Ini maksudnya dari awal apa kita sudah punya remote apa dari awal gitu ya? Dari awal aja. Dari awal itu, nah itu kembali tergantung lagi dia minta speknya yang seperti apa. Kalau yang kayak kemarin saya ngerakitin temen TNI itu, dia minta yang remote-nya seperti ini. Pokoknya speknya bagus gitu ya. Oke. Itu hampir 5 jutaan, Mbak. Hampir 5 juta. Iya, satu pesawat. Satu pesawat itu udah ini. komplit baterai, charger, remote itu 5 jutaan. Tapi kalau remote-nya di bawah ini ya nggak nyampe. Kan yang bikin mahal remote sama charger. Berarti dilihat speknya lagi ya, Ya, Pak ya, bagus atau enggaknya gitu. Nah itu kalau masih dalam bentuk rakitan Ya. itu dipatok harga 5 juta. Kalau sudah jadi kayak gini Pak, ini dijual kan Pak? Atau Kalau gimana? ini saya enggak, ini saya cuma ngerakitin. Oh cuma ngerakitin aja. Jadi gini, misalkan ada temen tak suruh untuk bahan tak suruh nyiapin. Jadi saya cuma tenaganya aja gitu loh. Oh cuma tenaganya aja.
Tapi Pak Pugo sempat kirim ke mungkin ke Dulunya sekitar sempat. Madiun, keluar kota gitu. Dulunya malah keluar kota Kak, sama keluar pulau dulu. Dulu. Ya, Sekarang kenapa enggak, Pak? Ya pertama mungkin dari bayarnya mikir dari ongkirnya Mbak ya, yang berat di ongkir. Kalau sudah jadi gini kan otomatis packingnya gede. Nah sedangkan packing kan dihitung volume, itu jatuhnya lebih mahalan ongkirnya daripada harga pesawatnya gitu loh. Oh gitu ya, Iya. karena itu keluar kota Keluar gitu ya. kota ataupun keluar pulau itu sama. Kalau dulu sering saya kirim keluar kota, keluar pulau itu sering. Oh gitu. Tapi bahannya bukan ini, bahannya malah yang polyfoam itu. Yang ini ya, yang Iya, ini tadi, yang dari gede itu. ini tadi. Oh gitu. Berarti kalau kirim keluar kota nggak bongkar pasang dulu ya Pak ya? Enggak, kalau udah jadi gini nggak bisa Mbak dibongkar pasang. Kecuali elektriknya bisa dibongkarin. Kalau dari Pak Pugo sendiri ini ngerakit aeromodelingnya model apa aja Pak? Model jet, jet terus trainer gini, ini yang buat pemula ini. Yang ini teman-teman. Ini ya. Ini untuk pemula. Terus gitu. ada 3D, itu model 3D namanya. Ini ya. Ini Oh yang 3D. ini, Ya, yang jet, pink teman-teman. model jet. Terus ada Hercules ini. Wah, dari Hercules. semua ini yang paling sulit yang mana Pak? Yang jet, Hercules atau Bikinnya bikinnya? ini. Tetap ini ya. Iya. Soalnya selain gede, dia juga apa ya, lebih banyak ininya Mbak. Perhitungannya lebih lah daripada yang model-model biasa gini. Oh Paling sulit gitu. itu. Ini biasanya paling banyak permintaan ngerakit pesawat itu dari customer siapa Pak? Customer mana gitu? Kalau saat ini dari teman-teman Madiun aja, dari teman-teman Madiun, tapi satu orang 2 biji, 3 biji. Oh langsung ya, langsung Iya. double Makanya ya. di dalam tuh ada 10 tuh, masih ada 10. Oh masih ada 10? Ada di dalam. Wah berarti ini kan harus punya tempat sendiri ya Pak ya, Iya. karena kan makan tempat banget, apalagi ukurannya juga ada yang Ukurannya besar, gede-gede dulu. ada yang kecil juga gitu. Pak kalau ini belum jadi ya Pak ya? Itu udah jadi. Oh udah jadi, tapi oh, udah jadi teman-teman ya ternyata, tapi nggak kelihatan. Ini modelnya memang gini, ini namanya flying wing. Ini buat racing biasanya, buat balapan. Oh buat balapan, Yang- wah keren nih. Ini Jadi pesenannya Pak Dokter asli ini. Wah, Ini udah dicoba kemarin Mas, yang tak kirim videonya ke Mas. oh udah dicoba Udah balapan sama saya di Gitu. sawah. di sawah. Nanti kita juga mau ini Pak ya, nyoba Oh, ya Pak siap, ya. siap. Gitu, oke, wah keren juga nih teman-teman. Tapi Pak, kalau misalnya kan ini dirakit dulu ya Pak ya, Iya. dirakit dulu. Setelah jadi dilakukan uji coba Iya penerbangan, pastinya, pasti itu pastinya. ya. Makanya ini seperti ini Mbak. Ini kan semalam saya baru selesai nih. Ini nanti rencana mau tak tes. Ini baru selesai ngerakit semalam. Semalam. Iya, semalam dia sore itu baru mau maghrib baru datang ininya. Langsung tak rakit. Terus nanti rencana mau dites kalian ini, mau tak tes. Oh, Jadi ini belum terbang, nanti mau tak terbangin ini. nanti ya. Iya, Ini nanti sama kita atau enggak Pak? boleh mau. Remote-nya juga yang ini tadi ya. Remote-nya tetap satu, tapi orangnya udah punya sendiri Mbak. Cuman kalau saya buat ngetes ya satu ini. Berarti berarti kalau dari Pak Pugo sendiri hanya melayani aeromodelingnya aja, remote-nya? Remote-nya enggak, tak suruh beli sendiri. Oh, ada tapi Pak ya, harus ngatur dulu nggak Pak? Iya, tetap Harus harus nyeting dulu ya. Jadi Oh, pertama gitu, gini, oke, misalkan jadi gini Mbak ya. Saya tes terbang pakai remote saya dulu. Nanti kalau udah oke, yang pesen datang bawa remote tak setting lagi. Gitu. Oh, kesini berarti bawa remote Iya, terus ke setting sawah lagi. Iya, nyeting yang kedua kali. Nyeting yang kedua kali gitu. Tapi Pak pernah nggak sih Pak kalau udah jadi dirakit dan dilakukan uji coba ternyata nggak bisa terbang? Kalau nggak bisa terbang tuh belum pernah Mbak ya. Cuman kalau kesalahan teknis sering. Kesalahan teknis itu dalam artian harusnya naik, dia ternyata turun jadi kebalik gitu. Oh, berarti pasang komponennya ya? yang Enggak, kebalik, settingan di Pak? remote-nya kebalik. Jadi Oh gitu. lupa sayanya gitu. Jadi begitu saya lepas, harusnya saya up kan naik. Itu begitu saya up dia malah turun gini. Oke. Pak, tapi sebenarnya aeromodeling ini dari Pak Pugo sendiri individu atau mungkin ikut komunitas? Dulunya ada komunitasnya Mbak. Dulu itu cuman Ada yang sekarang mewadahi ya? iya, cuman sekarang mungkin pada sibuk ya. Udah pada sibuk. Jadi untuk saat ini yang pure aeromodeling itu tinggal saya. Satu-satunya Pak Pugo Tinggal saja? saya. Lah seperti ini kan teman-teman drone sebenarnya. Oh
gitu. Iya, teman-teman drone semua ini sebenarnya. Berarti cuma ngerakit aeromodeling, nggak ngerakit drone, Pak? Kalau saya nggak rakit drone. Nggak ngerakit drone. Tapi kalau diminta untuk ngerakit drone, apakah juga mau? Kurang tahu saya kalau drone. Oh. Itu ada lagi dari teman-teman drone yang. Oke. Baik Pak, kita langsung coba ke sawah aja Pak ya. Boleh. Nanti siap. kira-kira berapa biji Pak yang dicoba pesawat? Bawa 2 aja Pak saya. Bawa 2 aja ya. Yang ini sama ini, punya saya itu. yang pesawat tempur. Ya, yang hitam Wah, kita nanti mau ke sawah teman-teman ya, bersama dengan Pak Puguh. Saya mau naik pesawat gitu. Saya mau coba terbangkan pesawat. Nah, kira-kira gimana? Ikuti kita terus nanti ke sawah. 28 dB. Oke, baik teman-teman semuanya, kalau tadi saya sudah di bandaranya Pak Puguh ya. Katanya saat ini sudah lapangan terbang gitu. Tapi asri teman-teman ya, banyak hijau-hijauan. Kita lebih tepatnya di sawah itu. Gak apa-apa ya. Ini buat uji coba aeromodeling yang dimiliki oleh Pak Puguh. Nah, sambil iklan bentar ya, lewat kita minggir dulu, oke. Sambil kita menunggu Pak Puguh menyiapkan segala sesuatunya, menyeting remote dan lain sebagainya, saya juga masih penasaran bagaimana cara terbangnya. Pasti kalian juga penasaran, ikuti terus saja saya bersama dengan Pak Puguh untuk menerbangkan pesawat. Oke, kita geser. Nah, sudah ada pesawat tempur model apa Pak tadi? F-22? F-22 Raptor. Model F-22 Raptor yang siap untuk diterbangkan. Nah, kalian pasti juga penasaran. Memang kata Pak Puguh ini karena pagi ini nggak ada angin Pak ya? Ya, belum. Jadi kita bebas mau terbang kemana aja gitu. Tapi memang kalau pesawat miniatur dan juga pesawat beneran yang asli itu harus melawan. Take off landing harus lawan angin. Harus lawan angin juga ya. Oke. Kita nyeting lagi Pak. Iya. Kita nyeting lagi Udah, gitu ya. Kita nyalain dulu remote-nya. Oke. Welcome to Biar Open disiapkan. TF. System on and throttle hold active. Air brake Saya on. juga penasaran ini. Holds. Kanan, kiri. 96. Wow. 76 dB. Baterainya udah bunyi landing. 1 minute and 23 seconds. Woi, kebanteran. Oke. Minute and 22 seconds. Oke. System on. Wah, oke, keren banget teman-teman ya terbangnya. Karena memang untuk pesawat yang tempur ini, pesawat F-22 ini baterainya nggak bisa tahan lama karena emang Ya. butuh tenaga yang kuat juga Pak Butuh ya. tenaga buat ini Pak. Ya, butuh tenaga. Pak, tapi sebenarnya untuk menerbangkan pesawat aeromodeling ini ada teknik khususnya nggak sih Pak? Kalau teknik khusus sebenarnya ya ada Mbak ya, cuman nggak ini. Yang penting untuk pemula harus ada pendampingnya. Harus ada pendampingnya gitu, jadi nggak bisa sendirian gitu nggak ya bisa Pak? sendirian. Jadi ada yang ngarahin, terus ya itu tadi seperti take off, landing harus lawan arah. Terus posisi pesawat itu nggak boleh di belakang kita, nggak boleh di belakang pilot. Jadi pilotnya ikut muter gini nggak boleh, harus tetap di depan mainnya. Oh, kalau misalnya pesawat nih air modeling ada di belakang kita, kita nggak boleh? Nggak boleh. Gitu ya Pak? Makanya Langsung harus. ya harus di depan. Makanya diusahain pesawat posisi tetap di depan kita. Oh, Kecuali kita pakai FPV Mbak ya. Kalau FPV kan kita ngadep ke sana, pesawatnya di sana ya bebas. Soalnya kan ada kameranya kalau FPV. Kita pakai gitu, Google. Tapi kalau kita main loss gini ya harus diusahain tetap di depan. Oh gitu. Nah Pak, saya tadi penasaran Pak, ini jenis baterainya baterai apa Pak? Kalau untuk pesawat? Ini namanya baterai lipo Mbak. Baterai lipo, boleh Iya. Pak ya? Oh gitu. Baterai lipo. Ini kuat berapa jam Pak? Ini nggak ada jam-jaman. Nggak ada Mbak. jam-jaman ya? Apalagi untuk jet gitu paling 5 menit lah. Maksimal 5 menit, 3 menit selesai. 5 menit, 3 Iya. menit udah puas ya Pak ya kalau untuk hobi aja. Iya. Yang penting bisa atraksi di atas, Betul. bisa terbang gitu. Kalau untuk jarak tempuhnya sendiri Pak, satu pesawat biasanya berapa
Jarak Hitungannya, tempuh itu tergantung remote sama receiver, Mbak. Terus kalau remote ini sendiri sebenarnya jarak tempuhnya bisa 1,8 menurut spek ya, 1,8 kilo. Tapi kalau kita main los gini ya sekuat mata memandang aja. Paling 100 meter kan kita udah nggak kelihatan pesawatnya madep kemana lah itu. Jadi tergantung mata kita aja. Gitu itu. Itu tapi kalau ketinggiannya Pak bisa mencapai berapa ini? Itu juga sebenarnya Juga. tergantung ya. Oh, Cuman kan tergantung. di Indonesia ini kan ada regulasi, Mbak, untuk mainan ini. Untuk ketinggian maksimal nggak boleh lewat 120 meter. Itu drone maupun aero. Oh gitu. Oke. Kecuali memang mendapat izin atau segala macamnya ya. Tapi kalau buat mainan itu nggak boleh lewat dari 120 meter. Kalau jarak tempuh juga begitu, paling maksimal 1 kiloan lah. Itu masih bisa di ini. Oh gitu. Berarti harus menaklukkan ketinggian dulu Pak ya? Iya. Harus menaklukkan ketinggian dulu. Kak, biar bisa seimbang harus ini tergantung remote-nya, kita ngejalanin remote-nya Nah, itu tadi Pak ya? itu segini kalau harus seimbang. Seimbang. Pesawat seimbang. ini ada CG-nya, Mbak. CG itu sentral gravitasi. Jadi titik berat pesawat ya. Oke. Semua aero maupun pesawat beneran itu ada. Ini titik CG-nya di sini. Nah, ini setelah Bawah sini Pak? ya. Oh, oke. Jadi setelah baterai dipasang itu harus ditimbang dulu gini. Posisi pesawat level berarti oke. Itu nggak boleh begini ataupun begini. Nah, cara nimbangnya cukup Ada rumusnya. Oh, ada rumusnya. Ada rumusnya, ya. Oh, gitu. Ada rumusnya. Jadi kita pasang baterai, rumusnya udah pasti ya. Maksudnya untuk pesawat ini saya kasih titik ini kan. Ini Oh, ini jadi ada titik putih ya, ini ya. itu di situ CG-nya. Oke. Nanti beda pesawat beda lagi. Oh, beda lagi. Beda gitu lagi. ya. Oh, gitu. Nah, itu kalau udah pas gini terbangnya pasti enak. Nah, kalau gini, tapi kalau begini, ini pilot sepinter apapun nggak bakalan bisa. bisa, ya. Iya, ini namanya stall nanti. Berarti nggak cuma Saya ngerakit, nggak cuma nerbangin, tapi harus paham rumus-rumusnya Harus paham, juga. Belajarnya cukup lama nggak Pak belajar rumus? Saya ini, dulu- biar seimbang. Otodidak, Mbak. Otodidak. Dulunya otodidak, lihat di Google sama YouTube aja dulu. Waktu belum kenal teman-teman itu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau untuk aero ini sebenarnya bisa dipasang kamera juga nggak sih Pak? Bisa. Ada FPV-nya juga bisa. Ini kan buat kamera ini, kabel ini. Terus fungsinya bisa disamakan sama apa drone? Kalau drone beda, Mbak ya. Drone itu kan macamnya juga banyak. Ada drone aerial, ada drone race. Beda. Sama-sama aeronya cuma beda ininya lah. Oh, gitu. Tapi tetap bisa dipasangkan kamera juga ya? Bisa. Oh, wah, luar biasa sekali ini, bagus. Tapi cukup enteng juga sih, yang buat berat mungkin cuma Baterai. baterainya aja, komponen-komponennya gitu. Tapi sebenarnya cara kerjanya sendiri juga beda ya Pak ya antara aero dan dengan drone. Beda cuma sedikit, Mbak. Bedanya di remote-nya, pegang remote-nya ini. Kalau di drone itu semua main, cuma jari main. Jadi kalau oke. di drone itu ini main semua gini. Kalau aero nggak begitu, tergantung model pesawatnya. Jadi kalau ini ya, ini gas kan throttle namanya. Oke. Terus ini buat elevator up atau down, terus aileron kanan kiri. Ya udah gini aja. Oh, Betul. berarti kanan kiri up down ini semua Pak ya? Ya ini terus ini cuma gas. Karena radarnya nggak ada. Kalau pakai radar ini buat belokin radar. Nah kalau di drone ini main semua. Oke. Jempolnya Kalau ke untuk atas. ini yang tombol-tombol Tombol lainnya ini Pak? untuk fungsinya ini ada throttle hold. Throttle hold itu pengaman, maksudnya kalau posisi gini biarpun digas dia nggak muter. Jadi kan aman. Kalau ada anak megang apa nggak aman gitu loh. Tapi kalau posisi gini, diginin muter dia. Terus yang lain ini tergantung fungsi. Kalau kita kayak Hercules ada flap, ada pintu kargo, itu pakainya tombol-tombol ini. Oh gitu, pakainya yang ini Jadi ya Pak ya? untuk switch-nya ini. Oh gitu, ini untuk yang Ini monitornya. ini untuk monitornya Nah. juga gitu, oke. Monitornya seperti ini. Welcome to OpenTX. Ini lah, ini kan tak kasih nama F22. Itu banyak di sini, Pak. Oh, Ini berarti ada- sudah ada pilihannya, kita ada. mau menerbangkan yang mana, tinggal pilih. Tinggal pilih. Dan Udah ke settingannya- setting ya, Pak ya? Udah ke settingannya udah setting di kesimpan. sini. Ini ada Oh, F22, gitu. SU27, ada ya macam-macam ini. Segini banyak nggak bingung Pak? Enggak. Udah ini Pak ya, udah terbiasa Iya, juga ya udah Pak? terbiasa. Jadi ada Hercules, ada Tundra, macam-macam, Pak. Oh berarti dari awal ketika dilakukan pengujian itu di setting dulu, Setting terus dulu. ketika nanti pada mungkin besok-besoknya mau menerbangkan tinggal pilih aja Pak ya jenis Iya, tinggal pesawatnya pilih apa. pesawatnya yang mana gitu. tadi. Ini misalkan ya tinggal klik sini udah
nggak perlu nyeting lagi gitu. Karena dari awal kita udah setting kan, udah kita save di sini, jadi udah tersimpan. Oh gitu. Tapi sebenarnya nyetingnya itu pas mau diterbangkan di lapangan uji coba atau pas saat awal dirakit, Pak? Setelah dirakit, Oh, kita setelah cek dirakit. dulu di rumah. Misalkan kontrol surface-nya ini udah bener apa belum. Nanti Oke. di saat mau tes gini, kita cek lagi, Pak. Kayak tadi itu kan, tak cek lagi tenaga nggak ada, nggak jadi. Daripada nanti dia jatuh, mendingan dibatalin gitu. Oh gitu. Nah Pak, kalau ketika menerbangkan aero ini, biasanya kan pasti ada kendala-kendala gitu. Yang paling apa ya Pak? Paling mendominasi kendalanya apa sih, Angin. Pak? Angin ya. Angin. Musuh Pak ya itu ya. Itu musuh. Bisa terbang, Mbak, cuma nggak enak gitu loh. Kurang Apalagi, seimbang atau gimana? apa ya? Lebih apa? Buat tenaga baterai lebih sedot. Otomatis kan kita di saat ngelawan angin dia butuh gas gede. Jadi misalkan gini, kalau tanpa ada angin kita bisa main 10 menit, karena ada angin kita cuma bisa 3 menit, 5 menit. Oh, Jadi gitu. flight time-nya berkurang. Terus pesawat tuh di atas juga nggak enak banget gitu loh. Gitu. Berarti harus bersahabat sama Bersahabat angin dengan ya Pak. angin. Tapi kadang kita juga nekat sama teman-teman itu kalau angin waktu rame ya Allah saya sikat ya terbang aja udah. Ya, yang penting bukan pemula Pak ya. Kalau Iya. pemula kan masih bingung Kalau ini, pemula- apalagi kalau musuhnya datang gitu. Nah Pak, yang paling harus diperhatikan ketika mungkin ngerakit aero atau mungkin menerbangkan aero itu apa Pak? Yang paling Yang paling diperhatikan, penting gitu, yang paling diperhatikan gitu. pertama gini, kita udah pernah apa belum? Maksudnya pemula atau misalkan pemula, jangan cari model yang model jet begini untuk pemula, cari yang model trainer atau blader itu yang sayapnya panjang itu loh. Oh gitu. Nah, itu untuk pemula itu, untuk kelas trainer lah, training. Itu terus harus ada pendampingnya. Kalau untuk pemula harus ada pendampingnya. Jadi untuk ngarahin pertama yang terbangin, misalkan pendampingnya udah di atas baru diserahin nih. Jadi sebelumnya remote disetting smooth ya, disetting lemot gitu ya. Terus perhatikan arah angin terus jangkauan. Usahakan jangan sampai jauh banget sampai bener pesawat ini masih kelihatan, cuma kita nggak tahu mana hidung mana pantat kan Oke, gitu. ya, Nah betul. itu ya itu aja sebenarnya. Gitu, berarti memang yang paling penting tetap angin juga Pak Tetap ya. angin. Dan juga jarak tempuh, terus ketinggian terbang juga biar Itu. kita tahu posisi pesawatnya itu Betul. posisinya kemana gitu. Nah Pak, ini yang paling sebenarnya menurut Pak Pugo sendiri yang paling menarik dari aeromodeling dengan hobi-hobi yang lain itu apa sih Pak? Saya tuh dari kecil Mbak ya, seneng lihat pesawat. Oh, Jadi dari kecil memang sudah seneng lihat pesawat, lihat pilot itu seneng. bukan cita-citanya bukan pilot Pak? Bukan. Jadi buat saya apa ya, unik terus benda seperti ini bisa terbang dengan kita kontrol di bawah gitu loh Pak. Terus ya maaf ya kalau RC car atau apa-apa kan di darat itu udah biasa lah caranya Iya. gitu. Kalau pesawat ini kan ya unik lah, unik apa-apa ya. Ini arani ya. Bingung juga. Pokoknya asik lah. Oke. Kalau buat saya loh, paling asik dalam dunia RC itu ya pesawat ataupun drone itu. Oke Kak, memang kalau udah suka itu memang sulit dijelaskan teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman saya mau pesen juga boleh ya Pak ya? Boleh, monggo. Boleh. Pak saya lupa alamatnya. Perumnas Rejomulyo, Perumnas Rejomulyo, Jalan Bawono Mulyo, Jalan Bawono Mulyo yang Blok F 30. Blok F nomor 30 teman-teman. Jadi buat kalian yang suka banget sama pesawat, hobi sama aeromodeling, bisa buat hobi juga ini, buat fun-fun aja, buat koleksi juga bisa, langsung saja pesan ke Pak Puguh ini. Alamatnya sudah dijelaskan tadi gitu. Dan terima kasih banyak Pak Puguh sudah Oke, diajak sami-sami, ke Mbak. lapangan terbang. Sudah diperkenalkan oleh Bandara Mini Aeronya. diajak panas-panasan. Oh, nggak apa-apa Pak, saya suka, saya puas dengan pesawatnya Pak Pugo. keren banget, tapi sayangnya ini tadi emang ada sedikit Ya, ada. baterainya Pak ya, di baterainya gitu. Nah Pak, next kita ngobrol-ngobrol lagi. Sukses selalu untuk Moga-moga. usahanya, sukses selalu untuk Amin, aeromodelingnya. amin. Salam saya Ya, untuk Mbak. teman-teman semuanya. Siap, nanti saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Jangan sampai lupa untuk ikuti terus IMAS untuk next kita mau kemana lagi.
Pasti kalian penasaran, saya juga penasaran karena saya sendiri juga belum tahu ya. Jangan sampai lupa untuk like, comment, subscribe, dan share di seluruh sosial media kalian, channel Radar Madiun TV dan juga channel Pak Puguh. Ayah Ica. Ayah Ica. Ayah Ica gitu. Buat kalian yang mau lihat koleksi, buat kalian yang mau lihat penerbangan juga Pak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya Mas Devi. Sampai jumpa.